Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma waj'alani minas sholihin. Amin. Hari ini kita memasuki tema 8 ya anak-anak. Sekarang yang kita pelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas. Pertama, bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi cerita fiksi. Kedua, IPA dengan materi hubungan gaya dan gerak. Terakhir, PLBJ, upacara adat sunatan Betawi. Mari kita mulai dengan bahasa Indonesia. Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal hayalan pengarang maupun berdasarkan pada fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Ciri-ciri dari cerita fiksi adalah: pertama, bersifat hayalan. Kedua, terdiri dari 1000 kata. Yang ketiga, bahasanya konotatif atau tidak sebenarnya. Unsur-unsur intrinsik yang membangun di dalam cerita fiksi, yang pertama adalah tema. Tema merupakan persoalan utama dalam suatu cerita. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan pemeran atau pelaku dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi 3. Pertama, antagonis. Kedua, protagonis. Ketiga, tritagonis. Yang ketiga adalah watak. Watak merupakan sifat pelaku atau pemain dalam cerita. Keempat, alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Alur terbagi menjadi 3. Pertama, maju. Kedua, mundur. Ketiga, alur campuran. Yang kelima, latar atau setting, yaitu tempat atau terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pemecahan masalah yang diberikan oleh pengarang bagi persoalan di dalam cerita. Amanat disebut juga pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita lanjutkan dengan pelajaran IPA. Anak-anak, amatilah gambar berikut ini. Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak, anak-anak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya.
Pembuktian bahwa gaya memengaruhi gerak benda dapat dilakukan melalui model berikut. Pertama, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, kuasa, dan beban. Titik tumpu terletak di bagian tengah. Bagian tengah tersebut berada di antara beban dan kuasa. Beban terletak di ujung papan pengungkit. Beban dapat berupa benda atau orang yang akan diangkat. Kuasa adalah gaya yang dilakukan untuk mengangkat beban. Gaya ini terletak di ujung yang berlawanan dengan beban. Gerak jungkat-jungkit dipengaruhi oleh berat badan, berat kuasa, jarak beban ke titik tumpu, dan jarak kuasa ke titik tumpu. Jungkat-jungkit akan imbang jika besarnya gaya pada kedua sisinya, beban dan kuasa sama besar. Jadi, agar seimbang, jungkat-jungkit tersebut diberikan tekanan dengan kekuatan yang sama. Kedua adalah ketapel. Sebuah ketapel biasanya terbuat dari kayu dengan 2 karet yang diikatkan pada kedua sisinya. Ketapel dibuat dengan memanfaatkan sifat karet yang lentur. Saat menarik karet pentil, berarti kita memberikan gaya pada karet pentil. Akibatnya, karet pentil menjadi kencang. Jauhnya rentangan karet ketapel menunjukkan bahwa gaya yang kita berikan juga semakin besar. Hal tersebut dapat kita rasakan dari semakin kuatnya tegangan karet pada tangan kita. Ketiga adalah traktor pegas. Traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Traktor pegas bergerak karena ada gaya pada karet. Saat roda diputar ke arah belakang, karet akan tergulung pada bilah bambu. Akibatnya, karet menjadi kencang. Saat traktor dilepaskan, gulungan karet juga terlepas. Traktor bergerak maju bersamaan dengan terlepasnya gulungan karet. Pelajaran terakhir untuk hari ini yaitu PLBJ. Sunat hukumnya wajib bagi anak laki-laki Muslim. Pada masa lalu, sunat bisa dilakukan oleh bengkong. Bengkong adalah orang yang biasa menyunat. Anak Betawi sebelum disunat biasanya diarak keliling kampung menggunakan pakaian pengantin sunat. Pakaian pengantin sunat terdiri atas jubah, baju gamis, selempang sebagai tanda kebesaran, api atau tutup kepala khas surban haji, dan alas kaki berupa trompa. Pada zaman dahulu, pelaksanaan sunat dibarengi dengan kegiatan memotong ayam jago dan membunyikan petasan. Upacara adat sunatan merupakan salah satu cara upacara yang dilaksanakan oleh orang tua sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak yang disunat biasanya menangis keras karena menahan sakit. Suara ayam yang dipotong dan bunyi petasan dimaksudkan untuk mengimbangi suara tangisan itu agar tidak terlalu didengar oleh anak-anak yang lain. Anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai Ibu sampaikan. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama bahasa Indonesia. Kalian bacalah cerita tentang asal mula Telaga Warna. Dibaca dengan saksama. Ini masih lanjutan dari ceritanya. Apabila kurang jelas, kalian bisa membaca dari buku paket. Setelah selesai membaca cerita, kalian jawablah soal-soal di samping. Ada 5 soal yang harus kalian jawab. Tugas kedua, IPA. Kelompokkanlah 10 aktivitas berikut yang menunjukkan gaya berupa dorongan atau tarikan. Untuk pengisiannya, kalian bisa dibuat dalam bentuk tabel
atau dalam bentuk tulisan biasa, mana yang termasuk dorongan dan mana yang termasuk tarikan. Tugas terakhir yaitu PLBJ. Bukalah buku paket PLBJ kalian halaman 142, lalu lihat bagian A, kerjakanlah soal nomor 1 sampai 10. Soal kalian tulis langsung jawabannya. Untuk A, B, C, D tidak perlu ditulis. Nah, kelas 4A selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.